Tom Hai kirim dukungan untuk perjuangan skuad Garuda Asia. Alasan Timnas Indonesia U17 untung besar di perempat final Piala Asia U17 2025. Eksperimen jenius Nova Arianto buka fakta pemain Indonesia. PSSI temukan gelandang keturunan multiposisi. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Eksperimen jenius Nova Arianto buka fakta pemain Indonesia. Eksperimen yang dilakukan Nova Arianto pada laga terakhir kontra Afghanistan berhasil memperlihatkan dua penyakit lawas yang kerap dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada laga tersebut Coach Nova memberikan kesempatan bermain bagi pemain yang tak menjadi pilihan utama di dua laga sebelumnya. Nama-nama yang menjadi penghangat bangku cadangan di dua laga sebelumnya seperti Putu Ekayana, Ida Bagus, maupun mereka yang menjadi pemain pengganti seperti Ilham Ramadona, Raffi Rashid, Jos Holong, dan Dava Zaidan diberikan kesempatan oleh Coach Nova untuk mengisi 11 pertama timnya. Seolah ingin memberikan pembuktian, justru para pemain tersebut membuka fakta bahwa para pemain Indonesia masih memiliki egois tinggi, alias kerap menggoreng bola tanpa alasan. Entah karena diliputi rasa overconfidence karena bermain di laga yang sudah tak menentukan atau ingin melakukan show off kualitasnya kepada khalayak, beberapa pemain Indonesia U17 masih saja mengutak-atik bola yang seharusnya bisa didistribusikan dengan simpel. Penyakit kedua yang muncul dari hasil eksperimen Coach Nova di laga melawan Afghanistan ini adalah permasalahan komunikasi internal antar pemain. Meskipun secara garis besar para pemain bermain bagus di laga tersebut, namun di beberapa kesempatan mereka terlihat tak bagus dalam menjalin komunikasi. Tentu hal tersebut bakal menjadi evaluasi mendasar Coach Nova untuk menghadapi Korea Utara. Terlebih, Korea Utara menjadi wakil grup D yang tidak bisa dianggap remeh. Alasan Timnas Indonesia U17 untuk besar di perempat final Piala Asia U17 2025. 1. Terhindar dari tim kuat. Kesuksesan Timnas Indonesia U17 merebut tiket ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan status sebagai jawara grup C memang memunculkan keuntungan tersendiri karena terhindar dari lawan-lawan yang kuat. Tim-tim elit semacam Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan sudah dipastikan tak berjumpa Timnas Indonesia U17 di fase gugur. Alhasil, skuad asuhan Nova Arianto menghadapi Korea Utara U17 sebagai runner-up grup D. 2. Hadapi wakil grup D. Posisi Timnas Indonesia U17 sebagai juara grup C juga memberikan keuntungan besar wakil unggulan grup D yang justru gagal lolos. Sebut saja seperti Iran dan Oman yang justru gagal bersaing dengan Korea Utara dan Tajikistan. Jika melihat potensinya, skuad Garuda Asia tentu bisa mengatasi rintangan kali ini. Sebab Timnas Indonesia U17 tak harus menghadapi lawan yang berada di tier pertama dari kejuaraan ini untuk berjuang lolos ke semifinal. 3. Waktu istirahat. Timnas Indonesia U17 juga memiliki keuntungan lainnya pada pertandingan perempat final ini. Sebab anak asuh Nova Arianto memiliki waktu istirahat lebih lama dibandingkan lawannya. Jika skuad Garuda Asia terakhir kali bermain pada Jumat dini hari, Korea Utara baru menyelesaikan laga fase grup pada Sabtu dini hari. Padahal, laga perempat final Indonesia akan digelar pada 14 April mendatang. Dengan demikian, Timnas Indonesia U17 punya keuntungan 1 hari lebih banyak untuk beristirahat dan mematangkan persiapannya dibandingkan lawan yang bakal dihadapinya nanti pada fase gugur. Tom Hai kirim dukungan untuk perjuangan skuad Garuda Asia.
Gelandang Timnas Indonesia Tom Hai ikut merasa bangga melihat Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tak hanya kepada para pemain, Nova Arianto yang sempat menjadi asisten Timnas senior mendapat sanjungan tersendiri. Tom Hai menilai bahwa tim asuhan Nova Arianto tampil luar biasa hingga mengalahkan Korea Selatan 0-1 dan Yaman 4-1. Sehingga bisa mengunci tiket ke Piala Dunia U17 lebih cepat. Ia juga menyoroti tendangan penalti Evandra Florasta saat melawan Korea Selatan dan akhirnya rebound tersebut membuat tim meraih kemenangan. Menurutnya, kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan dan Yaman memang luar biasa. Sehingga skuad Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Menariknya, Tom Hai menyayangkan kru dari The Highway tak berada di Arab Saudi saat ini. Menurutnya ini sangat disayangkan karena mereka tak bisa mengabadikan momen secara langsung bagaimana Zahabi Goli dan kawan-kawan mampu melangkah jauh ke Piala Dunia U17 2025. Saya sangat setuju, tapi ya tentu saja ini adalah Piala Dunia U17 yang dimainkan Indonesia. Saya pikir senang melihat generasi muda dari dekat. Jadi mungkin itu liputan yang bagus. Jadi izinkan saya atau biarkan saya berpikir juga jika Anda ingin berada di sana Daniel. Dia bisa menjelaskan banyak hal tentang pulau dan komodo, tetapi dia juga bisa berbagi banyak tentang sepak bola. Jadi ini bisa menjadi perjalanan yang menyenangkan. Ujar Tom Hai melalui kanal podcastnya. Statement tersebut seolah menandakan bahwa Tom Hai dan kru ingin mendukung langsung skuad Garuda Asia di Asia. Pemain berusia 30 tahun tersebut mengatakan bahwa akan menyenangkan bisa melihat perkembangan regenerasi Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda Asia saat ini dihuni banyak pemain muda berkualitas, sehingga ini bisa menjadi masa depan buat Timnas Indonesia. PSSI temukan gelandang keturunan multi posisi. Nama Vindik belakangan mencuri perhatian publik tanah air usai muncul kabar bahwa PSSI tengah menghubungi dua pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Vindik mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Namun di balik nama Belandanya tersimpan kisah menarik mengenai darah Nusantara yang mengalir dalam tubuhnya. Berdasarkan informasi dari akun sepak bola @football.indonesia, Vin memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jakarta. Secara spesifik disebutkan bahwa nenek dari pihak ayah Vindik lahir di ibu kota. Itu berarti meskipun lahir dan besar di Belanda, Vin tetap memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar kuat bagi PSSI untuk memasukkan namanya dalam proyek naturalisasi pemain keturunan. Menurut laporan yang sama, PSSI sudah melakukan kontak awal dengan dua pemain keturunan yang berposisi sebagai gelandang. Proses pendekatan kini masih berada dalam tahap lobby, namun sinyal ketertarikan dari federasi cukup jelas. Vindik sendiri menjadi salah satu kandidat kuat. Selain karena faktor keturunan yang sah dari nenek kelahiran Jakarta, performa Vin juga cukup menjanjikan di level klub profesional. Ini membuat peluangnya untuk memperkuat tim Garuda terbuka lebar jika proses naturalisasi berjalan lancar.